Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Pak Arif akan menerangkan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Nabi Muhammad itu, anak-anak? Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya rahmat bagi umat manusia saja, bukan, tapi untuk semua alam. Gawe wong Kristen yo api, gawe wong Hindu, Buddha, semuanya, Yahudi, Nasrani, Majusi, semuanya juga baik pada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Dan Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi yang namanya Rasul. Nabi Muhammad itu Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Ya, jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi, berarti itu Nabi palsu. Dan itu cenderung untuk melakukan kebohongan. Ya, dan itu wajib kita tidak percaya. Karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, kisah Nabi Muhammad ini sebelum lahir, ketika beliau akan dilahirkan, itu ada yang namanya Raja Abraha. Raja Abraha ini seorang gubernur, juga seorang raja yang memimpin kerajaan Habasyah, di mana di negeri di kota San'an itu ada yang namanya gereja Al-Quds. Ya, gereja Al-Quds ini gerejanya umat Kristiani, umat Kristen. Akan tetapi banyak sekali umat-umat itu lebih senang untuk Oke, kita lanjut. Ternyata banyak sekali warga di sana, di kota San'an itu lebih senang mengunjungi Ka'bah daripada mengunjungi gereja. Sehingga akhirnya timbullah sifat iri dan dengki dari Raja Abraha. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu mau dihancurkan oleh Raja Abraha. Menghancurkannya pun tidak sendirian, dia memakai pasukan bergajah. Pasukan bergajah itu dia naik gajah, dan gajahnya itu diperintahkan untuk menyeruduk itu apa? Menyundul untuk menghancurkan Ka'bahnya. Jadi Ka'bahnya itu dihancurkan dengan gajah. Rencananya seperti itu Raja Abraha. Akan tetapi anak-anak, ketika perjalanan menuju Ka'bah, menuju Mekah, di tengah-tengah perjalanan ternyata Raja Abraha itu merampas 200 ekor unta milik kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdul Muthalib. Diambil semuanya oleh Raja Abraha. Setelah diambil, pasukan bergajahnya berangkat lagi. Ternyata sampai di Mina, di Muzdalifah dan Mina, ternyata gajahnya itu tidak berani maju. Otomatis, karena udah naluri nggak berani maju. Akhirnya Raja Abraha gepuki gajahnya terus. Gajahnya dipukuli, tapi tetap tidak mau beranjak. Gajahnya diem aja. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus yang namanya burung ababil, dan ini diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad memperlihatkan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajal kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Jadi burung ababil berbondong-bondong banyak sekali di atas langit, mengitari di atasnya pasukan bergajah. Hingga satu burung itu membawa 3 butir batu dari neraka. Batunya dilepaskan, kena gajahnya tembus. Hingga akhirnya gajahnya
mati saking panasnya ketika menyentuh kulit hanya lewat saja. Gajane ya gak srit kono gajane. Ya jerit gajane ra. Soalnya apa saking kepanasan. Batu dari neraka. Dan itu diabadikan oleh Allah seperti ulat-ulat yang memakan daun. Sehingga ia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Diabadikan oleh Allah peristiwa bergajah itu dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Ya. Selesai ini, akhirnya sang panutan kita lahirlah ke dunia melalui rahim seorang ibu yang mulia bernama Ibu Siti Aminah. Ojo keliru. Ulangan kemarin Siti Khotijah, sing Siti Maisaro macam-macam ya. Ibunya Nabi Muhammad namanya Siti Aminah. Dan Nabi Muhammad ini yatim sejak dalam kandungan 7 bulan itu yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah sudah meninggal, sudah wafat. Sehingga kita Nabi Muhammad lahir itu Nabi Muhammad yatim, tidak punya ayah. Lanjut, setelah Nabi Muhammad lahir, ternyata Nabi Muhammad sebagai suku Quraisy itu dikasihkan kepada orang yang menyusui, orang yang jual air susu. Misalkan nih, siapa? Ara melahirkan anak. Anaknya itu tidak disusui Ara, tapi disusui kepada Adeva. Misal ya. Akhirnya Nabi Muhammad ini disusui oleh seorang ibu yang bernama Halimah. Halimah ini dari suku Sa'diyah. Jadi namanya Halimatus Sa'diyah, dari suku Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh, disusui, sehingga apa yang terjadi anak-anak? Kehidupan Halimatus Sa'diyah ini yang asalnya serba kekurangan. Ketika beliau mengasuh Nabi Muhammad serba kecukupan. Semuanya terpenuhi kebutuhan rumah tangganya. Enggak kekurangan sama sekali. Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ketika Nabi Muhammad usia 2 tahun. Usia 5 bulan Nabi Muhammad itu sudah bisa berjalan. Usia 9 bulan Nabi Muhammad itu sudah bisa bicara. Dan akhirnya di usia 2 tahun Halimatus Sa'diyah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada ibunya Siti Aminah. Dan sama Siti Aminah Nabi Muhammad diasuh sampai dengan 4 tahun, dibawa ke Syam di usia 6 tahun. Dibawa berjalan ke Yasrib, dibawa perjalanan ke Yasrib bersama pembantunya bernama Ummu Aiman. Ternyata di usia 6 tahun ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah meninggal. Setelah meninggal ternyata Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Diasuh oleh kakeknya, Nabi Muhammad itu menunjukkan tanda-tanda anak yang mandiri, ngerti, pinter, dan yang utama adalah jujur. Ya, diasuh oleh kakeknya. Di usia 8 tahun ternyata kakeknya itu juga meninggal. Akhirnya Nabi Muhammad diasuh kepada pamannya yang bernama siapa? Abu Thalib. Sama Abu Thalib Nabi Muhammad ini dididik sebagai pemuda yang tangguh, yang tidak pernah menyerah, yang tahan banting lah, kuat lah pokoknya. Ya. Akhirnya di usia 12 tahun Nabi Muhammad itu diajak oleh pamannya berdagang ke Syam. Diajak berdagang ke Syam itu membawa dagangan banyak. Ternyata ada seorang pendeta yang bernama Bukhairah atau Bukhara itu memantau dari atas biaranya. Biara itu kayak gereja gitu loh. Ternyata Nabi Muhammad jalan itu ditutupi oleh awan yang hitam, awan yang menenangkan. Maksudnya Nabi Muhammad jalan itu nggak kepanasan. Yang lainnya kepanasan, Nabi Muhammad itu nggak kepanasan. Sehingga sang pendeta itu menghampiri
Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, anak yang engkau bawa ini siapa namanya? Muhammad. Dan ini adalah memiliki tanda-tanda kenabian, tanda-tanda nabi akhir zaman. Setelah diberitahu oleh pendeta tersebut, Abu Thalib pun menjaga Nabi Muhammad dengan sangat hati-hati dan langsung bergegas pulang. Karena khawatir jika Nabi Muhammad ini diketahui oleh orang Yahudi, dibunuh. Saat itu orang Yahudi itu nggak suka dengan yang namanya Ahmad. Orang Yahudi itu udah tahu sebetulnya, tapi dia tidak mau mengakui bahwa ada nabi selain Nabi Musa. Dia hanya mengakui nabinya Nabi Musa, nabi yang lain nggak ada. Orang Yahudi seperti itu. Ya. Kemudian anak-anak, di usia 15 tahun Nabi Muhammad itu ikut berperang bersama pamannya. Nabi Muhammad bagian mempersiapkan anak panah. Pamannya sing mana ini? Gitu ya. Tapi mana temenan rek gak tuing ngono rek. Temenan ya jelek. Ya, Nabi Muhammad bagian menyiapkan panahnya. Itu namanya perangnya perang Fijar, di mana perangnya melawan suku Hawazin. Setelah selesai berperang, ternyata Nabi Muhammad di usia 25, anak lanjut di usia 25. Nabi Muhammad itu ikut berdagang. Nabi Muhammad berdagang sendiri. Atas nama dirinya sendiri Nabi Muhammad berdagang lintas negara, berdagang ke Syam ditemani pembantu Khadijah yang namanya Maisarah. Pembantunya Khadijah Maisarah. Ketika berdagang itu Nabi Muhammad menunjukkan sikap-sikapnya yang lemah lembut, ramah. Bahkan ketika seorang pembeli itu datang kepada Nabi Muhammad, pembeli itu merasa nyaman, merasa senang sekali dilayani oleh Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad pulang mengembalikan dagangannya Siti Khadijah dengan penuh kegembiraan dan keuntungan yang sangat besar. Dan seiring dengan berjalannya waktu di usia ke-25 itu anak-anak Nabi Muhammad pun menikah dengan Ibu Siti Khadijah. Di mana Ibu Siti Khadijah itu seorang janda yang kaya raya. Janda itu nggak punya suami ya, dan dia tuh punya harta yang sangat banyak. Janda kaya raya menikah dengan seorang pemuda yang namanya Nabi Muhammad. Yang namanya Muhammad saat itu usia 25 tahun, Khadijah usianya berapa? 40 tahun. Nabi usia 25, Khadijah usianya 40. Selisih 15 tahun. Dia gampangannya seperti kalau Pak Arif nikah sama Ara gitu loh. Seperti itu ya, kayak gitu. Tapi kalau Nabi Muhammadnya yang muda, yang usia 25, Ibu Siti Khadijah yang 40. Akan tetapi biarpun usianya terlampau jauh 15 tahun, tapi Siti Khadijah tetap taat dan patuh kepada Nabi Muhammad SAW sebagai istrinya. Bahkan anak-anak, ini ketika Siti Khadijah meninggal, itu berada di kamar, bilang, wahai Rasulullah, wahai suamiku, sang. Sandrina ya itu ya, keliru, maaf. Wahai suamiku, sebentar lagi malaikat Israel akan memanggilku, akan mencabut nyawa. Itu Siti Khadijah nggak berani ngomong kepada suaminya sendiri, ngomong kepada anaknya, wahai Fatimah, mintakan apa? Surban dari ayahmu yang dibawanya ketika menerima wahyu yang pertama. Masih ingat di kisah surat Al-Alaq kemarin kan? Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kan? Itu Nabi Muhammad membawa apa? Surban itu yang menjadi saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril. Mintakan kepada ayahmu wahai Fatimah anakku, mintakan jubah itu, mintakan surban itu kepada beliau agar bisa menutupi, agar bisa kubawa di liang lahat. Pesannya Khadijah seperti itu.
Akhirnya Nabi Muhammad pun memberikan surbannya kepada istrinya. Dan saat itu dunia sedang berduka. Kenapa? Karena wanita yang mulia, wanita yang menemani Nabi Muhammad dari nol hingga masa-masa kenabian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad pun setelah Siti Khadijah meninggal, ditambah pula kesedihannya yang namanya pamannya Abu Thalib pun meninggal juga, anak-anak. Jadi di peristiwa itu terjadilah yang namanya Amul Husni. Apa itu Amul Husni? Yaitu hari kesedihan, di mana Nabi Muhammad kehilangan dua sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Yang pertama kehilangan istrinya Siti Khadijah, yang kedua kehilangan pamannya. Seperti itu untuk kisah Nabi Muhammad kali ini. Sebetulnya masih ada lagi terusannya ini. Ada lagi kelanjutannya, tapi untuk materinya kali ini hanya sampai usia di 25 tahun. Sampai Nabi Muhammad menikah saja. Ya. Semoga apa yang Pak Arif sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Tolong ketika kalian mendengarkan cerita dari Pak Arif ini bisa disebarluaskan, didengarkan kepada yang lainnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.